Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriandari, Prodi Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi-materi reproduksi dan perkembangan hewan. Baiklah, langsung saja. Materi pertama yaitu perkembangan embrio, di mana perkembangan embrio pada hewan merupakan suatu totalitas proses perubahan yang dimulai dari sel gamet difertilisasi menjadi zigot dan kemudian berkembang hingga menjadi beberapa sel dengan karakter yang berbeda-beda, ukuran, bentuk, fungsi hingga fase panjang menuju dewasa, tua, dan mati. Tipe reproduksi pada hewan yang pertama seksual, di mana seksual yang kemudian menjadi singami dan terdapat pada hewan. Yang kedua aseksual, yaitu yang terjadi pada pembelahan sel. Materi kedua yaitu embrio. Embrio adalah organisme atau sel yang hidup pada masa awal pertumbuhan. Embrio terjadi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Embrio diawali dengan adanya fertilisasi. Tahapan fase embrioni. Yang pertama fase morula, di mana fase ini keberadaan sel yang satu dengan sel yang lainnya sangat rapat. Yang kedua fase blastula. Pada fase blastula memiliki sebuah cairan yang disebut blastosol. Proses pembentukan blastosol disebut blastulasi. Yang ketiga fase gastrula. Fase gastrula memiliki lapisan dinding pada tubuh embrio, memiliki rongga tubuh dan nampak pelekukan pada tubuh. Materi ketiga yaitu gametogenesis, di mana gametogenesis adalah proses pembentukan gamet di gamet jantan atau betina. Gametesis melibatkan proses pembelahan sel-sel gamet melalui mitosis dan meiosis. Melalui pembelahan meiosis, sel benih akhirnya membentuk sel gamet yang haploid. Pada hewan jantan, gametogenesis disebut sebagai spermatogenesis, sedangkan pada betina disebut oogenesis. Gametogenesis adalah menghasilkan material genetik yang dibutuhkan selama proses replikasi melalui proses mitosis dan meiosis. Pengertian spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses diferensiasi dari spermatogenium menjadi spermatozoa. Secara umum spermatogenesis menjadi 3 tahap, yaitu tahap pembentukan spermatogenesis, tahap meiosis, dan tahap spermiogenesis. Oogenesis merupakan gametogenesis pada individu betina. Materi keempat yaitu fertilisasi. Fertilisasi merupakan suatu proses peleburan inti sel gamet jantan atau spermatozoa dengan sel gamet betina atau ovum untuk membentuk sel tunggal yang dinamakan zigot. Zigot ini kemudian akan menjadi dua anakan sel, yaitu sel 4, 8, 16, dan seterusnya. Fertilisasi mempunyai nilai penting, yakni untuk mengantisipasi sel telur untuk melanjutkan proses pembelahan sel.
Fertilisasi dibedakan menjadi dua, yaitu fertilisasi internal dan eksternal. Fertilisasi internal terjadi di luar tubuh induk. Fertilisasi eksternal terjadi di dalam tubuh induk. Materi kelima yaitu implantasi dalam plasenta. Implantasi atau inidasi merupakan proses ternamanya embrio ke dinding endomerium di uterus. Keberhasilan implantasi dipengaruhi oleh sinkronisasi antara kesiapan endometrium induk dengan tahapan embrio yang sedang berkembang. Tipe implantasi berdasarkan kedalaman dibagi menjadi 3, yaitu superficial, eksentril, dan instrilia. Plasenta merupakan struktur khas pada mamalia yang berkembang embrionya terjadi di dalam uterus atau intrauterin. Komponen plasenta yaitu selaput ekstra embrioni dan selaput lende rahim. Materi keenam yaitu proses fertilisasi terjadi. Zigot yang terbentuk mengalami serangkaian proses pembelahan yang sangat erat. Pada fase ini, awalnya zigot akan membentuk dua sel atau blastomer. Biasanya terjadi pada fertilisasi. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.